Stele tanpa kata lapisan keempat. Monster, katamu, siapa yang bisa mendapatkan warisan pada akhirnya? Gu Feitian melirik bulan iblis yang duduk di sebelah lantai dan bertanya. Mungkin mereka mampu memecahkan Four Layer Wordless Stele, tetapi karena tidak ada yang mau mengungkapkan kartu hall mereka di depan satu sama lain, keduanya tetap acuh tak acuh. Li Yuanba, Yao Yu tidak membuka matanya dan menyebutkan nama. Pada titik ini, mereka pasti mengerti bahwa ujian ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan pribadi mereka. Li Yuanba adalah fisik terkuat di antara semua orang. Hal ini tidak diragukan lagi. Jadi menurutnya, jika ada yang bisa mendapatkan warisan, itu adalah Li Yuanba. Hehe. Gu Feitian terkekeh, dan ada kilatan samar di matanya. Kurasa bukan dia yang akhirnya mendapatkan warisan. Oh, mata Yao Yu terbuka, memandang ke arahnya. Selama kamu dan aku bergabung, warisan, tentu saja, adalah milik kita. Gu Feitian menatapnya. Meskipun keduanya tidak terus berkomunikasi, mereka tampaknya telah mencapai kesepakatan. Dua warisan pertama yang mereka dengar. Karena pemahaman mereka itulah mereka menghargai warisan yang muncul saat ini. Laut emas Ganglei. Jarang sekali. Tapi di sini, ada sungai hingga 10.000 ren. Contoh lain adalah pemaksaan saat memasuki tanah warisan. Mereka hampir yakin bahwa itu adalah Saint Fein. Santo. Keberadaan macam apa itu? Jika mereka bisa mendapatkan warisan Saint, mereka akan bisa terbang ke langit. Prasasti tanpa kata lapisan ketujuh. Kapan kepala ini? Melihat monumen tanpa batu di depannya, Li Yuanba juga merasa pusing. Kondensasi 7 kali gaya hampir batasnya. Jika itu mengembunkan 8 gaya gravitasi, bahkan dia tidak berani mencoba dengan mudah. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Siapa yang tahu berapa banyak prasasti tanpa kata di balik ini? Tanda seru. Tanda seru. Lupakan saja, aku sedang beristirahat di sini. Li Yuanba tidak ingin melanjutkan lagi. Bukannya dia tidak bisa melanjutkan, tapi dia sama sekali tidak terlalu peduli dengan warisan. Dia hanya ingin menantang batas kemampuannya dan meningkatkan potensinya. Baginya, tidak peduli apa teknik kultivasi atau keterampilan bela diri, tidak ada tangan halus dan hati halus yang digunakan oleh palu tuannya. Hehe, Qin Yichen juga tidak menasihatinya. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang lebih cocok untuk Li Yuanba selain Overlord Hammer, dan Overlord Hammer itu sendiri adalah keterampilan bela diri suci yang diciptakan oleh Li Yuanba. Warisan orang suci Agung Fumo mungkin tidak cocok untuknya. Biarkan aku mencoba lagi. Qin Yichen berbeda darinya. Qin Yichen sekarang, apa yang hilang adalah keterampilan bela diri. Nama Fumo Great Sein bergema sepanjang zaman, warisannya luar biasa. Dan, selain warisan, Qin Yichen ingin memikirkan satu hal. Di bawah ini, apa sebenarnya yang ditekan? Apakah hal represif ini ada hubungannya dengan jurang Tuhan? Di kehidupan sebelumnya, Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Tetapi kehidupan ini, karena ada terlalu banyak batu sandungan, dia harus mencari tahu. Kira-kira pada waktu yang sama, Qin Yichen datang ke monumen tanpa batu itu. Ini adalah prasasti tanpa kata ke-8. Dengan kata lain, dia harus memadatkan 8 saluran gravitasi untuk memecahkan batu di depannya. Sebelum dia mulai, dia mengambil beberapa pil di mulutnya dan tidak menelannya sama sekali. Boom gelombang booming gelombang. Kemudian, jalur getaran keluar dari dalam tubuh, hingga saluran ke-6, lalu melambat. Bang! Dengan getaran ke-7, otot-otot Qin Yichen di lengannya runtuh, dan lengannya hampir membengkak 2 kali lipat. Wah, tidak 10 juta jangan berdiri. Melihat kesengsaraannya, Li Yuanba mengingatkan dengan cemas. Qin Yichen tidak bisa berbicara lagi. Tendon biru menonjol di dahinya. Sepertinya detik berikutnya akan meledak. Di tubuhnya, ada rasa sakit yang robek, tetapi dia mengatupkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan pikirannya, 10.000 armor lapis baja muncul di lengannya. Tiba-tiba, dia memancarkan ki yang mengerikan. Di bawah restu dari 10.000 God Armor Armaguards, luka di lengannya diremas secara paksa. Meski masih ada darah yang mengalir keluar, itu tidak terlihat begitu memalukan. Orang ini, benar-benar berniat mati-matian. Li Yuanba khawatir, tapi dia tidak menghentikannya. Lapisan ke-8, Ning. Jauh di dalam tenggorokan Qin Yichen, terdengar suara gemuruh. Pada saat yang sama, dia menggigit ramuan di mulutnya. Kemudian, suara gemuruh menyebar dari tubuhnya lagi. Peng gelombang, peng gelombang, peng gelombang. Saat kekuatan lapisan ke-8 memadat, dia mulai meledak. Darah memuntahkan, dan bahkan tulang yang parah dapat terlihat di tempat yang serius. Kemudian dia mengangkat tinjunya, berdarah, yang sepertinya akan meledak kapan saja, dan menyerang monumen tanpa batu itu. Bang! Sebuah kekuatan besar, mengendurkan dagingnya, meledak di atas monumen tanpa batu itu, dan tiba-tiba, batu itu mulai runtuh. Anak ini, itu hanya monster. Melihat Qin Yichen yang menghilang, Li Yuanba bergumam pada dirinya sendiri.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Yichen bahkan lebih rela bekerja lebih keras darinya. Pada gambar sebelumnya, dia takut melihatnya, karena takut Qin Yichen tiba-tiba meledak. Tetapi dia tidak menyangka Qin Yichen berhasil. Meskipun Qin Yichen menggunakan beberapa kekuatan eksternal. Melihat monumen tanpa batu di depannya, Qin Yichen hampir putus asa. Ini adalah prasasti tanpa kata ke-9. Dia mengerti mengapa Li Yuanba menyerah, tetapi masih tidak menyangka bahwa ujian dari Fusein Great Sein ternyata begitu keras. Tidak heran tidak ada seorang pun di kehidupan lampau yang bisa mendapatkan warisannya. Melihat tubuhnya yang hampir patah, Qin Yichen tersenyum kecut. Lengan yang dia gunakan untuk memaksa hampir sepenuhnya terbelah ketika dia memukul 8 serangan lintasan gravitasi di atas lempengan batu. Jika bukan karena penyangga lengan, sebagian besar dagingnya akan patah. Meski begitu, semua meridian di seluruh lengannya pecah, dan kerangka itu pecah menjadi beberapa bagian. Saat ini, lengannya benar-benar tidak sadarkan diri. Itu tidak jauh berbeda dengan semburan seluruh lengan. Untungnya, aku mendapat beberapa rumput kental di Abyss of the Gods terakhir kali. Kalau tidak aku dalam masalah. Memikirkan hal itu, Qin Yichen mengeluarkan satu dan meletakkannya di tungku pil kecil, dan mulai meramu pil dengan tangan lain yang sedikit bisa digerakkan. Untungnya, meracik pil hampir merupakan hal yang sangat mudah baginya. Meski lengannya terluka, dampaknya kecil. Ledakan. Sekitar 10 menit kemudian, obat mujarab yang kurang kuat terbang keluar dari tungku pil kecil dan jatuh langsung ke mulut Qin Yichen. Setelah meminum obat mujarab ini, Qin Yichen mulai berkonsentrasi untuk pulih dari luka-lukanya. Ini adalah 10.000 tahun terakhir dari penggumpalan dan pengisian ulang rumput. Sebanding dengan raja pengobatan, saat kekuatan medis menyebar di dalam tubuh, lukanya mulai pulih perlahan.